Halo, di gambar ini kita akan membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Ada beberapa teori yang mengemukakan apa itu pemimpin. Yang pertama, Napoleon Bonaparte. Ia mengemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang mampu mewujudkan harapan pengikutnya. Yang kedua, Mustafa Bisri. Ia mengemukakan bahwa jangan kerdilkan dirimu dengan takabur. Yang ketiga ada Margaret Thatcher. Ia mengemukakan bahwa jika Anda menginginkan sesuatu yang harus diucapkan, tanyalah kepada lelaki. Jika Anda menginginkan sesuatu yang harus dilakukan, tanyalah perempuan. Nah, selanjutnya ada proses dalam kepemimpinan Force 2010. 1. Resiprokal atau mutualisme, di mana yang dimaksud di sini adalah followership atau saling membantu. Yang kedua, transaksional, biasa disebut dengan timbal balik atau take and give. Yang ketiga, transformasional atau kesadaran pemimpin untuk mengembangkan tim. Selanjutnya yang keempat, ada kerjasama atau kooperatif, di mana kesadaran pengikut untuk mengembangkan tim. Selanjutnya yang terakhir ada proses yang adaptif untuk mencapai tujuan atau mengikuti situasi. Nah, apa yang dilakukan oleh pemimpin? Adapun tugas dari pemimpin, yang pertama ciri-cirinya yaitu mementingkan penugasan tugas-tugas, mengatur perilaku, memonitoring komunikasi, dan mengurangi tujuan-tujuan yang tidak jelas. Selanjutnya ada ketentuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, orientasi tugas, perantara, orientasi hasil, fasilitas kerja, berpusat pada proses, keterampilan administratif, dan pencapaian hasil. Adapun contoh perilakunya seperti memerintahkan tugas, menyatakan sikap, mengkritisi pekerjaan yang buruk, melihat kelompok harus bekerja untuk memenuhi kapasitas, dan aktivasi koordinasi. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan kepemimpinan. Yang pertama, ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu memelihara dan mendorong hubungan personal yang positif dalam kelompok. Yang kedua, persahabatan, saling percaya, keterbukaan, dan kinerja kerja. Selanjutnya, ada ketentuan yang telah ditetapkan pada hubungan dengan kepemimpinan. Yang pertama, orientasi hubungan, perkumpulan, dukungan sosial dan emosional, berpusat pada karyawan, keterampilan hubungan, dan pemeliharaan kelompok. Nah, adapun contoh perilaku pada hubungan dengan kepemimpinan ini. Yang pertama, mendengarkan kelompok anggota, berusaha memahami, bersahabat dan mudah ditemui, menjaga kesamaan dalam kelompok, menerima perubahan dengan baik. Adapun sikap seseorang yang sulit jadi pemimpinnya itu, nah, selanjutnya ada kepemimpinan pada pelayanan kesehatan. Adapun tantangannya, yang pertama, menghadapi berbagai macam keinginan dan harapan dari berbagai stakeholder, seperti pasien, pemilik, karyawan, pemasok, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, efisiensi biaya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ada 4 jenis kepemimpinan pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, transaksional leadership. Yang kedua, adaptive leadership. Yang ketiga, transformational leadership. Yang keempat, servant leadership.
Dalam bahasa Indonesia, secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijakan. Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas dan prinsip, keadaan, jalan, cara, atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti polisi adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. Nah, politik kesehatan merupakan upaya pembangunan kesehatan dalam bidang kesehatan. Menurut Bambra et al. 2005 dan Fahmi Umar 2008 mengemukakan bahwa mengapa kesehatan itu adalah politik? Karena dalam bidang kesehatan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat, di mana sebagian menikmati kesehatan dan sebagian juga tidak.